Sejak manusia pertama, catatan tentang sosok bertubuh raksasa selalu memikat imajinasi kita. Dari kisah kitab suci, catatan sejarah kuno, hingga bukti ilmiah modern, manusia-manusia tertinggi ini seolah menjadi penghubung antara legenda dan kenyataan. Hari ini, kita akan menjelajahi sejarah orang-orang tertinggi di dunia, dari awal peradaban hingga zaman sekarang, sambil menyebutkan tinggi tubuh mereka menurut sumber kitab, buku sejarah, dan penelitian sains. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa Nabi Adam, manusia pertama, diciptakan oleh Allah dengan tinggi 60 hasta, setara kira-kira 27 hingga 30 meter. Dalam kitab Kejadian di Alkitab disebutkan adanya Nephilim, orang-orang raksasa, yang hidup di bumi sebelum air bah. Meski tidak mencantumkan angka pasti, beberapa penafsiran Yahudi kuno memperkirakan tinggi mereka mencapai 15 hingga 20 kaki, atau sekitar 4,5 hingga 6 meter. Dalam kitab Henokh yang bersifat apokrif, ada klaim raksasa yang tingginya mencapai 3.000 hasta. Namun para ahli menilai angka ini bersifat simbolik, bukan literal. Peradaban-peradaban kuno juga meninggalkan jejak tentang manusia tinggi luar biasa. Catatan penjelajah Eropa pada abad ke-16 menyebutkan adanya Patagonian Giants di Amerika Selatan dengan tinggi sekitar 2,5 hingga 3 meter. Antonio Pigafetta, anggota ekspedisi Magellan, mengaku melihatnya secara langsung. Dalam naskah-naskah India kuno seperti Mahabharata, disebutkan para ksatria raksasa dari golongan Daitya dan Rakshasa yang tingginya bisa mencapai 5 hingga 7 meter. Namun, sebagian besar kisah ini bercampur antara fakta, mitos, dan cerita rakyat. Dari sudut pandang sains, tinggi ekstrim biasanya disebabkan oleh kelainan pada kelenjar pituitari yang menghasilkan hormon pertumbuhan berlebih. Dalam dunia medis, ini dikenal sebagai gigantisme jika terjadi sejak kecil, dan akromegali jika terjadi setelah dewasa. Sejarah mencatat beberapa nama besar dengan tinggi yang terukur secara medis, yakni Robert Wadlow dari Amerika Serikat, lahir tahun 1918, tinggi 2,72 meter. Ia menjadi manusia tertinggi yang pernah tercatat secara resmi. John Rogan dari Amerika Serikat, lahir 1868, tinggi 2,67 meter. Meski lumpuh sebagian, ia tetap memegang rekor orang tertinggi kedua dalam sejarah medis. Sultan Kösen dari Turki, lahir 1982, tinggi 2,51 meter. Saat ini memegang rekor Guinness sebagai manusia tertinggi yang masih hidup. Zheng Jinlian dari Tiongkok, lahir 1964, tinggi 2,48 meter. Ia adalah wanita tertinggi yang pernah tercatat secara medis. Jika kita membandingkan sumber-sumber ini, kita menemukan perbedaan besar. Kitab suci menggambarkan manusia pertama setinggi 27 hingga 30 meter. Buku-buku sejarah kuno mencatat raksasa antara 2,5 hingga 7 meter. Ilmu sains modern mencatat manusia tertinggi secara resmi berada di kisaran 2,4 hingga 2,7 meter. Perbedaan ini menunjukkan adanya penurunan ukuran tubuh dari legenda hingga kenyataan yang dapat diukur. Apakah manusia setinggi puluhan meter benar-benar pernah ada? Dalam perspektif iman, jawabannya ya, karena itu adalah bagian dari keyakinan yang dipegang teguh. Dalam perspektif sains, bukti fosil dan data medis menunjukkan ukuran yang jauh lebih rendah. Mungkin kisah-kisah raksasa di masa lalu adalah campuran antara kenyataan, mitologi, dan interpretasi simbolis yang menggambarkan kekuatan dan kebesaran manusia pada masa awal peradaban.
Dari Adam yang digambarkan setinggi 30 meter, Nephilim misterius, kesatria raksasa dari kitab-kitab kuno, hingga Robert Wadlow dan Sultan Khosen. Sejarah orang-orang tertinggi adalah perjalanan yang membentang dari dunia legenda hingga catatan medis modern. Mereka adalah pengingat bahwa tubuh manusia menyimpan rahasia besar dan bahwa antara mitos dan sains kadang tidak semua dapat diterima oleh sebagian orang. Tapi yang perlu kita yakini bahwa Sang Pencipta Maha Kuasa dan besar, serta menyimpan segala sesuatu yang tidak semua dapat diketahui manusia,